Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin bisa bertemu saya kembali ya untuk sharing-sharing terkait keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan selama saya sehat asam asam lambung, gitu kan. Eh, Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita terkait pengalaman saya menghadapi yang namanya konstipasi ya teman-teman. Atau kalau misalkan istilah kita nyama yaitu BAB-nya susah ya, susah BAB atau sembelit. Nah, bagi teman-teman yang memang sekarang mengalami kondisi yang sama dengan saya ya kemarin gitu kan, sekarang alhamdulillah tidak, coba bisa di komen ya di bawah di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa lebih banyak sharing lagi, bisa lebih banyak lagi bercerita ya, bertukar pikiran terkait kondisi teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk menghadapi penyakit sehat lambung gitu. Ya, kemarin sekarang saya berbicara terkait konstipasi ya atau susah BAB, saya kemarin mengalami sekitar 10 hari ya teman-teman, kurang lebih ya 10 harian itu nggak BAB gitu kan. Itu luar biasa sekali sensasinya ya, terlebih yang namanya BAB itu kan mengeluarkan kotoran kita ya, mengeluarkan apa yang kita makan kemudian dikeluarkan melalui organ pencernaan kita di bagian bawah. Itu luar biasa sekali ketika kita makan begitu kan, tetapi tidak dikeluarkan, itu perut udah sangat luar biasa sekali begahnya dan kondisinya sudah tidak enak begitu. Tetapi yang saya alami kemarin pun sama begitu. Jadi hampir 10 harian saya tidak bisa BAB, dan itu yang saya lakukan kemarin adalah mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung serat. Salah satunya adalah buah pepaya ya. Buah pepaya sudah saya makan setiap hari. Begitupun melon pun saya makan setiap hari begitu. Tetapi saya belum diberikan rezeki juga untuk bisa BAB. Begitupun saya mencoba untuk ke kamar mandi ya, ke kamar mandi dengan harapan ada sensasi gitu, ada sensasi atau rangsangan untuk bisa BAB. Tetapi satu hari kadang 4 kali 5 kali gitu saya mencoba untuk BAB, tetapi waktu itu belum dikasih rezeki juga untuk BAB. Nah, itu kondisi itu yang membuat saya semakin mengalami masalah di area pikiran teman-teman. Karena salahnya kemarin, bukan salah sih sebenarnya, tapi harusnya tidak terlalu banyak kita ketika mengalami masalah, tidak terlalu banyak untuk scroll atau mencari informasi di Google gitu. Sebenarnya boleh begitu kan, mencari informasi di Google. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih begitu kan informasi tersebut, yang memang informasi tersebut jangan sampai membuat kondisi kita akan semakin cemas gitu. Jadi dalam artian boleh mangga gitu kan kita mencari informasi di Google, tapi informasinya kalau saran saya adalah informasi yang positif saja. Informasi yang positif salah satunya mungkin ya tanda gejala kesembuhan gitu kan, atau bagaimana caranya supaya bisa lebih rileks atau terhindar dari kecemasan. Pokoknya intinya mencari informasinya yang positif, jangan sampai mencari informasi ke arah yang negatif. Termasuk kemarin kesalahan ya yang saya lakukan adalah mencari informasi terkait sulit BAB begitu. Nah, ketika mencari informasi sulit BAB, yang keluarnya adalah bukan yang kita inginkan, tetapi malah tanda gejala dari penyakit yang berat begitu. Dan itu ketika kita membaca informasi tersebut, ya itu akan terpikirkan oleh kita begitu. Dan itu akan memperparah kondisi kita. Udah sakit karena kita nggak bisa BAB, pikiran kita juga malah ngawang kemana-mana begitu. Jadi saya sarankan untuk tidak terlalu banyak mencari informasi yang akan menyebabkan kita berpikir ke arah negatif begitu. Jadi cari informasi yang memang bermanfaat saja atau mengarahkan ke arah yang positif. Nah, kembali ke arah BAB tadi, saya sudah mencoba untuk makan buah yang berserat ya. Saya juga sudah mencoba untuk ke kamar mandi untuk dapat merangsang apakah terangsang atau tidak untuk melakukan BAB, tapi kemarin belum berhasil teman-teman. Bahkan ketika saya mengalami kondisi tersebut, saya sedang studi ke Cimahi ya, karena saya sekarang sedang melanjutkan kuliah di
Cimahi. Saya di perjalanan itu kebetulan kemarin ada momen dimana saya membawa kendaraan bermotor ke sana. Jadi di jalan itu yang saya cari itu adalah tempat istirahat yang ada toiletnya, karena itu ya, supaya saya bisa berhenti sejenak dan mampir gitu ke toilet, dan dengan harapannya bisa keluar. Dan yang luar biasanya lagi kemarin, saking saya cemasnya, saya sempat mencoba beberapa toilet gitu teman-teman. Jadi istilahnya ada dalam pikiran saya itu, apakah ini gara-gara toiletnya ya yang memang istilahnya kurang begitu bersahabat atau kurang cocok dengan saya gitu kan. Padahal saya tiap hari kan juga istilahnya pakai toilet itu. Tapi saya coba di rumah, memang kebetulan ada kamar mandi 2. Saya coba misalkan pagi di toilet yang sebelah kanan, itu kan ternyata gak keluar juga. Saya coba siangnya di toilet sebelah yang kirinya begitu kan, tapi tidak keluar juga. Bahkan saya sempat mencoba ke toilet di rumah ibu saya, dan ternyata gak keluar juga. Dan pada saat perjalanan dari Cimahi juga, saya mencoba beberapa pom bensin dan masjid ya, mudah-mudahan dengan harapan bisa keluar dengan toilet yang berbeda-beda, tapi ternyata tidak keluar juga. Dan itu membuat saya nggak nyaman dari segi fisik, dan tidak nyaman dari segi pikiran. Nah, dari sana ya sudah, saya sebenarnya memang sudah tahu bahwa ketika sulit BAB itu bisa menggunakan obat pencahar, atau kita bisa memasukkan ya obat melalui dubur kita ya, melalui anus kita. Tetapi ya karena saya pikiran sudah jauh kemana-mana, jadi saya memutuskan untuk konsul saja ke dokter. Saya konsul ke dokter, dan teman-teman pun kalau mengalami hal yang sama dengan saya, yang lebih baiknya adalah konsul ke dokter ya, untuk memastikan. Karena saya waktu itu takut ketika saya memasukkan sesuatu selain dari anjuran dokter, saya takut ada apa-apa di perut saya begitu. Jadi takut kondisinya semakin parah. Jadi saya tetap memutuskan untuk ke dokter, dan dari dokter sama begitu. Dari dokter sama dianjurkan atau diberi obat pada saat itu adalah obat pencahar ya, obat Dulcolax gitu, Dulcolax suppositoria, yang penggunaannya adalah lewat anus begitu. Nah, jadi pada saat itu besoknya saya coba untuk karena kemarin dari dokter itu malam, pulangnya saya besoknya mencoba untuk memasukkan Dulcolax itu, dan memang setelah 30 menit dimasukkan obat Dulcolax itu ada reaksi untuk mulas, dan alhamdulillah pada saat itu BAB bisa lancar keluar ya, dan ternyata memang teksturnya keras begitu. Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya lancar untuk BAB ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mengalami konstipasi juga atau mengalami sulit BAB, jangan cemas dulu teman-teman. Karena yang saya pikirkan satu adalah kenapa saya bisa konstipasi. Yang ada di pikiran saya, ya ini teman-teman harus bisa memilah juga, karena kondisinya mungkin tidak selalu sama, dan jangan sampai langsung menjudge apa yang saya katakan ini benar ya. Tetapi ya harus dipikirkan juga. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah karena kondisi kita menjaga pola makan teman-teman. Jadi yang dulunya kita makannya banyak, sekarang porsinya jauh lebih sedikit ya. Jadi asupan makanan ke dalam tubuh kita pun gitu kan jauh lebih sedikit ya, Yang pertama itu, jadi asupan makanannya yang jauh lebih sedikit dibandingkan kita pada saat kita normal. Yang kedua adalah kondisi lambung teman-teman. Jadi kondisi lambung yang mengalami masalah, jadi ada matian produksi asam lambung mungkin berlebih ya. Kondisi itu bisa mengakibatkan, kalau menurut saya, metabolisme di saluran pencernaan yang lain pun terganggu atau terhambat begitu. Dan yang ketiga, kalau menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, tidak melihat dari referensi apapun, kalau menurut pendapat saya adalah saya sebelum mengalami konstipasi ini mengkonsumsi obat-obatan lambung teman-teman. Jadi obat-obatan lambung itu kalau menurut saya juga dapat mengakibatkan konstipasi, karena secara fungsi dari obat itu adalah menekan produksi asam lambung. Ketika produksi asam lambung yang nggak ada atau berkurang ya, ya pencernaan kita juga akan terganggu gitu, termasuk tadi metabolisme pencernaan kita dari lambung sampai dengan usus besar dan yang lainnya begitu juga, itu akan terganggu, sehingga konstipasi itu bisa terjadi begitu. Itu hanya menurut saya. Dalam artian jangan sampai jangan sampai apa yang saya katakan dimakan mentah-mentah ya. Jadi dalam artian tadi, ketika saya mengatakan bahwa obat asam lambung bisa mengakibatkan konstipasi bagi saya,
Itu jangan sampai teman-teman ya udahlah saya mah nggak mengkonsumsi obat begitu. Jangan sampai juga seperti itu. Tetap harus konsultasi dulu ke dokter ya, spesialis penyakit dalam yang memang teman-teman percayai atau teman-teman sering berkunjung ke sana begitu. Jadi intinya pada pertemuan hari ini, satu adalah jangan panik, dua adalah jangan panik, jangan cemas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami konstipasi, itu adalah hal yang wajar bagi para penderita sehat lambung. Yang kedua adalah tetap mengkonsumsi makanan ya, makan itu tetap harus teratur, harus ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah makanan bergizi ya, sayuran dan buah-buahan, termasuk tadi papaya, melon yang aman ya, semangka itu juga bisa teman-teman konsumsi. Itu pun teman-teman harus bisa merasakan sendiri ya, dalam artian melon misalkan teman-teman gak cocok ya, udah beberapa kali coba melon gak cocok ya sudah, jangan terlalu dipaksakan. Tapi papaya saya rasa papaya aman ya, saya pun rutin untuk mengkonsumsi papaya. Yang ketiga minum ya, minum juga gelas normal saja, gelas ukuran kayak apa ya, merek minuman gelasnya gitu ya. Itu juga harus rutin, yang hangat kalau bisa ya, 8 gelas per hari untuk memenuhi asupan cairan tubuh di dalam saluran pencernaan teman-teman. Selanjutnya olahraga ya, jadi jalan kaki baik itu pagi-pagi ataupun sore hari ya, untuk jalan-jalan, coba untuk meningkatkan jalan-jalannya serta untuk aktivitas pemulihan kesehatan fisik teman-teman. Dan mungkin bisa juga konsultasi ke dokter apakah ketika teman-teman mengalami konstipasi yang lama seperti saya, apakah perlu obat tambahan seperti obat pencahar ya ataupun tidak begitu. Udah ya untuk pertemuan pada sore hari saya cukupkan saja. Mudah-mudahan dengan sharing informasi ini teman-teman bisa jauh lebih sehat lagi dan tetap optimis ya, tetap sabar, tetap ikhtiar bahwasanya kita akan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan kita waktu sehat dulu ya. Hatur nuhun kesempatannya, terima kasih. Salam sehat bagi kita semua dari saya. Akhir kata, Dr. Fikar Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.